Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menonton kami. Di sini kami itu ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dari kelas Wastek 8. Kami kelompok 8 ingin mempresentasikan pitch deck startup-nya kami. Mula-mula perkenalkan dulu dari member kami atau dari anggota kelompok kami. Dari David, silakan. Ya, saya David Santoso dari jurusan Departemen Teknik dan Sistem Industri dengan NRP 024-184-000-159. Saya Faryamdi Saputra dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, NRP 024-1184-00000126. Saya sendiri Ridho Norman Wijaya dari Departemen Matematika dengan NRP 06118400000065. Saya Musa Hidayatullah dari Departemen Matematika dengan NRP 061184000096. Oke, terima kasih. Jadi izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu kenapa kami mengangkat topik ini. Jadi kami mengambil masalah, jadi ada dua. Yang pertama itu dari Kemenristek RI yang sesuai dengan ada yang di layar, yaitu tentang protokol kesehatan. Yang mana masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk berbagi alat makannya masing-masing. Hal ini juga relevan dengan hasil survei yang kami dapat, yaitu kepada 75 responden yang menyatakan bahwa 8% responden selalu membawa tempat makan, 10,7% tidak pernah membawa tempat makan, dan alasannya itu adalah 20,7% responden menganggap tidak praktis, dan yang paling besar itu adalah responden merasa tidak sempat untuk persiapan. Dari dua alasan ini, kami mengangkat solusi untuk menjawab masalah yang ada. Solusinya itu adalah dibutuhkan suatu inovasi produk, yang mana produk ini tuh dapat menghandle mengenai makan atau minum dalam kebutuhan konsumen. Dan tentu saja produk ini itu harus mengikuti anjuran pemerintah terkait social distancing. Next. Baik, berikut adalah produk yang kami tawarkan, yaitu Vovobo, di mana di atasnya terdapat hand sanitizer, lalu kemudian ini adalah sebuah botol minum yang dilengkapi juga dengan tempat untuk menyimpan tisu basah, lalu di bawahnya adalah cover, dan di sebelah botol tersebut ada tempat untuk menyimpan sendok dan juga garpu untuk makan. Next. Berikut adalah tampilan dari botol minum tersebut. Bisa dilihat dari sisi samping, sisi atas, dan juga sisi belakang dan sisi bawah. Next. Oke, untuk marketnya sendiri, kami menghitung total addressable market itu mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah anak-anak usia 6-18 tahun, kemudian dewasa, kemudian juga orang tua, dan didapatkan total TAM sebesar 148.990.553 atau sebanyak 55% dari penduduk Indonesia. Kemudian dari TAM tersebut, kami menghitung service available market dengan dua kriteria. Yang pertama, pertumbuhan market size produk F&B di Indonesia sebesar 13,5%, dan yang kedua adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang menjadi target pasar kami, itu sebesar 82,7%. Sehingga didapatkan jumlah SAM itu sebesar 16.566.497 atau sebanyak 6,13% dari penduduk Indonesia. Kemudian dari SAM itu kami menghitung service obtainable market dengan pertimbangan perusahaan mengincar 10% total pasar di 5 tahun pertama, sehingga didapatkan nilai SOM itu sebesar 1.656.650. Next. Dan kemudian ini merupakan bisnis model dari produk kami, di mana kami menggunakan bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partner, di mana itu yaitu supplier bahan baku dan dinas kesehatan Indonesia. Terus kemudian ada key activities, ada 3 activities. Yang pertama mengolah bahan baku dari proses produksi hingga packaging menjadi produk tempat air minum siap pakai. Kemudian melakukan promosi produk melalui offline dan online. Kemudian mengelola sistem logistik dan supply chain produk. Kemudian ada key research, yaitu stakeholder dan sumber daya manusia, serta bahan baku serta permesinan yang sesuai. Kemudian yang paling terpenting dari BMC kami adalah value proposition, di mana value proposition kami
ialah menjadi brand wadah minuman Indonesia yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di Indonesia, serta menjalankan visi dan dari pemerintah terkait produk social distancing, dengan menciptakan produk yang multifungsi, serta mendukung kegiatan social distancing. Kemudian ada customer relationship, yaitu melakukan promosi yang menarik melalui offline ataupun online. Kemudian ada memberikan kebebasan bagi customer untuk memberikan feedback, dan terus melakukan inovasi terhadap produk. Kemudian untuk customer segmen kami ialah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan karyawan, dari rentang generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Untuk channelnya sendiri, kami ada media sosial, e-commerce, dan juga supermarket dan toko offline lainnya. Sementara untuk cost struktur, kami terbagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan juga variable cost. Di mana fixed cost ini ada biaya labor atau biaya pegawai, biaya manufacturing overhead, dan biaya material. Sementara untuk variable cost ada biaya listrik, biaya sewa tempat, dan biaya marketing. Kemudian untuk revenue stream sendiri, atau pemasukan kami, itu ada dua, asal muasalnya, dari penjualan produk tempat minuman, dan hak paten atas desain produk. Next. Oke, pada butuh strategi market itu agar dapat mendapatkan penghematan yang lebih banyak, itu ada 3, yaitu partnership, itu diskon, dan sosial media. Di mana partnershipnya itu nanti kita juga menghubungi kayak supplier tisu dan juga supplier hand sanitizer. Terus pada awal launching itu juga terdapat diskon, dan juga penyebarannya itu bisa melalui sosial media, dan terlebih lagi adanya e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Bisa di next. Nah, untuk kompetitor sendiri itu terdapat 2 kompetitor, yaitu yang pertama itu gambar 1 itu ada keunggulannya itu thread lock atau kuncinya itu digeser, dan juga terdapat strap. Habis itu untuk kompetitor kedua itu keunggulannya itu ada silicone lock, dan juga paling bawah itu terdapat sebuah cup atau wadah buat airnya nanti. Bisa di next. Sementara kemudian ada slide economic analysis atau pendanaan, di mana economic analysis kami itu terbagi menjadi 3. Pertama itu direct material, di mana total dari nilai dari direct material itu sebesar 1.440.000. Sementara untuk yang kedua direct labor atau pegawai itu totalnya sekitar 16.800.000. Dan yang terakhir adalah manufacturing overhead atau biaya peralatan mesin dan lain-lain, itu jika di total mencapai Rp35.470.000. Yang dimana jika ketiga itu di total, dana yang kita butuhkan untuk membuat produk ini adalah sebesar Rp53.712.000. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.